Sebelumnya, fokus. ya udah oke. Halo semua, gimana kabarnya? Baik kakak. Maaf ya udah ganggu hari liburnya. Oke. Di sini aku mau bawain tentang materi kepada kalian. Tapi sebelum aku nyampein materi, aku mau kenalan dulu. Nama aku, perkenalkan, nama aku Siti Salsabila, atau kalian bisa manggil aku Salsa. Aku dari PGPAU semester 7. Nah, kenapa aku di sini dan bersama kalian, yaitu untuk maperin materi kepada kalian sebagai sebenarnya ini itu tugas kuliah, buat tugas kuliah aku. Dari sini aku mau maperin materi tentang bermain dan media bermain untuk anak usia 2-4 tahun. Sebelum mulai, itu ada di sini bisa dilihat ya, ada pendahuluan. Nah, pendahuluannya itu pada usia 2-3 tahun, anak itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, anak akan mulai banyak berbicara dan mengerjakan hal-hal sederhananya sendiri. Terus pada periode usia ini sampai anak usia 5 tahun itu bisa dikatakan sebagai usia golden age. Nah, pada usia tersebut terjadi perkembangan yang signifikan secara kepribadian dan kemampuan anak. Nah, pada usia ini anak sangat membutuhkan yang namanya bermain dan permainan untuk tumbuh kembangnya. Nah, oleh karena itu orang tua dan guru harus melayani kegiatan anak dengan menyiapkan permainan yang mendukung untuk tumbuh kembang si anak. Dan setiap permainan yang dilakukan oleh anak itu juga mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Dan oleh sebab itu kita harus tahu nih betapa pentingnya bermain bagi anak usia dini. Adapun cara memilih mainan edukasi untuk anak usia 2-4 tahun, yaitu antara lain yang pertama bisa dilihat ya, yaitu ada pilih mainan berdasarkan kemampuan anak yang ingin dikembangkan. Nah, mainan edukasi yang dapat kita pilih sesuai dengan kemampuan anak yang ingin dikembangkan, yaitu yang dapat dimainkan oleh anak itu antara lain ada, misalnya ada mainan balok, yaitu berfungsi untuk meningkatkan ketertarikan pada bentuk dan warna. Nah, mainan bongkar pasang balok ini, misalnya balok susun ini akan merangsang kreativitas anak. Permainan balok akan menjadi fondasi matematika bagi anak, dan dengan menyusun balok-balok menjadi bentuk tertentu, anak-anak bisa mulai mengenali bermacam bentuk dan warna yang berbeda-beda. Dan kedua ada mainan tentang bermain peran. Itu manfaatnya akan membantu mengembangkan aspek emosi dan sosial anak. Misalnya dengan beradu akting layaknya orang dewasa, anak dapat mengembangkan emosinya. Terus kita juga sebagai yang lebih tua atau selaku orang tua juga bisa ngajarin anak terkait berbagai aturan dan etiket yang berlaku saat anak berakting layaknya orang dewasa. Terus juga saat beradu akting juga bisa menggunakan beberapa media, seperti misalnya kalau misalnya rumah-rumahan kan ada suka set-set rumah-rumahan, masak-masakan kan. Terus ada juga mainan boneka hewan yang dapat dimainkan oleh seolah anak sedang bersama peliharaannya. Terus yang ketiga ada bermain play doh dan clay. Itu tujuannya untuk stimulasi motorik halus dan pra menulis.
Nah, pada usia 2-4 tahun ini anak sudah bisa melakukan pergerakan kecil, yaitu pergerakan motorik halus. Nah, jika ingin melatih ketangkasan jari-jari anak, kita bisa milih mainan seperti misalnya, tahu ini nggak, lilin bentuk gitu yang warna-warni, itu namanya play doh. Terus dan tanah liat atau clay. Nah, ini dapat melatih tangan anak saat bermain. Selanjutnya ada yang keempat, mainan huruf dan kata, yaitu tujuannya untuk membantu meningkatkan serta menambah kosakata anak. Nah, anak-anak pada rentang usia ini tuh biasanya 2-4 tahun ini anak sudah mulai lancar berbicara, ya kan? Terus untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak dalam menyerap dan mempelajari kata-kata baru, kita bisa lakuin ini yaitu dengan mainan berbentuk huruf. Ada tuh kan yang A, B, C, D. Terus juga ada mainan yang bisa mengeluarkan suara berupa kata-kata juga, yang bagus untuk membantu anak dalam belajar kata-kata baru. Yang kelima ada mainan instrumen, itu tujuannya untuk melatih anak mengenali tangga nada. Terus pada usia 2-4 tahun ini anak nggak hanya mengenali suara keras, tapi anak juga bisa diajarin mengenali berbagai macam bunyi, entah itu bunyi keras atau bunyi pelan, rendah, atau tinggi. Nah, mainan instrumen musik ini bisa menjadi pilihan untuk kita sebagai yang lebih tua untuk menstimulasi pendengaran anak. Dan mainan yang bisa dipilih seperti misalnya xylophone atau piano. Piano kan ada tuh yang piano khusus anak kecil, ya kan? Terus yang menghasilkan suara berbeda saat si kecil menekan bilah-bilahnya. Atau pianika juga bisa. Nanti yang tiup emaknya, yang pencet anaknya, kan bisa kan? Nah, terus ini selanjutnya yaitu ada tentang pastikan mainan anak aman dimainkan sesuai usia dan kemampuan anak. Biasanya kan kalau di mainan anak itu suka ada label kemasan gitu kan, ini untuk usia berapa, ini untuk usia berapa. Nah, kemasan mainan itu bisa dianggap mewakili tingkat kesulitan permainan untuk anak. Terus label itu juga memberikan informasi terkait usia yang aman untuk anak yang untuk memainkan permainan itu. Dan biasanya anak kecil itu suka ada tuh yang masukin mainannya ke mulut, ya kan, suka ada kan, iseng kan tuh anak kecil. Nah, itu tuh bisa menimbulkan cedera yang cukup serius buat anak kalau misalnya tidak diperhatikan. Jangan tidur ya. Mainan dengan sudut agak tajam bisa melukai anak usia kecil hingga biasanya ditujukan bagi anak yang lebih besar. Untuk itu, kita sebagai yang lebih tua, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai adik, untuk periksa target usia pada kemasan atau penjelasan dari mainan tersebut agar bisa dimainkan anak secara aman. Udah habis. Tahu banget ya. Dari materi yang udah aku jelasin gimana nih? Ada yang mau tanyain enggak? Belum. Ya teman-teman, aku udah selesai. Ada yang mau tanyain enggak? Aku mau nanya. Kan terkadang anak yang gak saling berbagi mainan itu
Gimana sih caranya atau solusi mengatasi anak yang sulit berbagi mainan itu? Oh, yang terkait anak, ada anak yang susah buat berbagi mainan. Oke, terima kasih. Kamu ada yang mau tanyain nggak? Saya mau izin bertanya Kak, media bermain apa sih yang paling efektif untuk mengembangkan bahasa? Udah nggak apa, aku kedengeran. Santai aja ya di sini. Jangan berlalu kita ya kami ya. Jangan masuk ya. Bentar ya. Oke. Udah, dua aja. Ada yang tanya lagi nggak? Nggak ada, udah. Ya udah. Tadi pertanyaan dari Vira. Terkait anak, ada anak yang susah untuk berbagi mainannya kepada temennya kan. Jadi cuma jawaban aku aja ya. Kalau misalnya salah, mohon maaf, ini cuma saran dari aku aja. Mungkin untuk anak yang susah untuk berbagi mainannya kepada teman, itu bisa dari kita sebagai guru atau sebagai orang tua atau mungkin sebagai kakak, ajak anak untuk berbicara dulu, berbicara pelan-pelan tentang perasaan mereka, tentang kenapa sih kamu nggak mau berbagi mainannya kepada ke teman kamu. Tanyain dengan pelan-pelan, karena kan anak-anak ya kalian juga tahu kan, anak-anak itu nggak bisa dikerasin, jadi harus lewat perasaannya dulu, pelan-pelan nanya kenapa, diajak berbicara. Terus juga abis itu kasih tahu kepada anak kayak contoh-contoh perilaku berbagi kepada anak. Terus kenapa dia harus berbagi, beri contohnya kepada anak biar anak itu mengerti, tapi dengan pembawaan yang pelan-pelan aja, yang ya anak mengerti lah maksud dari yang kita sampaikan kepada anak itu apa. Terus juga setelah itu bujuk anak untuk mau berbagi. Terus kalau misalnya anak sudah mau nih untuk berbagi mainannya kepada temannya, kita harus puji mereka, berikan pujian kepada mereka karena anak sudah mau berbagi kepada temannya. Oke, terima kasih Kak. Oke. Terus untuk pertanyaan Putri, tadi pertanyaannya apa ya? Ini ya, media bermain yang efektif. Mungkin untuk mengembangkan bahasa anak, mungkin untuk media yang efektif untuk mengembangkan bahasa anak tadi juga ada beberapa yang disebutin, kayak misalnya bermain peran, terus baca buku cerita kepada anak ibu, terus sebelum tidur bisa bacain buku cerita dongeng kepada anak. Terus bermain peran tadi sudah iniin kan. Terus juga mungkin nyanyi lagu-lagu anak kepada anak. Terus juga tadi
ada main kartu gitu kan, kartu huruf. Nah itu bisa jadi media yang efektif untuk anak untuk mengembangkan bahasa anak. Oke. Ini nggak ada yang mau tanyain lagi? Tidak. Ya udah. Mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, kakak akhirin aja ya sesi materi hari ini. Makasih banget udah ngeluangin waktunya di hari libur ini. Makasih banyak ya teman-teman. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai hari ini.